kalau saya kalau dibilang saya fitnah, berani nggak bersumpah di atas Alkitab, suruh cuci salib itu suruh minum, saya berani. Kalau saya mau memfitnah orang, saya nggak berani, saya orang kecil, saya tahu apa. Kalau nggak ada fakta untuk apa gitu ya? Nggak, saya nggak fitnah. Emang itu kenyataan apa yang saya rasakan pada saat itu. Saya nggak fitnah. Untuk apa? Fitnah juga saya nggak dapat apa-apa dari fitnah. Yang adanya saya berdosa. Jadi setelah 1,5 jam kita keluar, tadi di dalam kita melakukan konsultasi sekaligus memohon perlindungan bagi klien kami atas nama Irni, atas apa yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, upaya ini adalah rangkaian dari upaya atau kelanjutan dari berbagai upaya yang sudah pernah dilakukan oleh klien kami. Awalnya adalah berupa pengaduan masyarakat ke pihak kepolisian. Kalau tidak salah Polda Metro Jaya tanggal 3 Maret ya, 3 Maret. Tapi karena tidak ada respon yang memadai, makanya kami kemudian tanggal 7 kemarin melakukan pembuatan LP. Dan padahal dalam pengaduan masyarakat itu kami atau klien kami sudah mengadukan saudara Calvino ya, teradunya itu saudara Calvino, tapi tidak ada perkembangan dari pengaduan masyarakat itu, makanya hanya dipanggil, tapi kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan polisi. Dan untuk memperkuat itu, karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu yang tadi kami lakukan di dalam. Jadi sangat komprehensif dan ya karena mereka yang ahli ya dalam masalah keperempuanan, kemudian juga ada kejiwaannya. Jadi kelihatannya memang tidak salah. Akhirnya kami kemari sehingga klien kami pun lebih terbuka ketimbang kepada kami atau bahkan ke laporan polisi, karena tekanan atau intimidasinya sebagai orang yang tertindas ini ya, dia orang kecil ya kan, kemudian diancam ya kan, itu membuat dia sulit menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada kami maupun kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah dengan tadi ibu-ibu Komnas Perempuan, klien kami bisa lebih terbuka ya, lebih lancar, dan banyak hal-hal baru yang kita baru ketahui apa yang terjadi. Dan ya mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapannya, ancamannya. Jadi ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah ya, tapi kan dia juga manusia seperti kita. Tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada saat itu, sehingga dia begitu terintimidasi, trauma, dan akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dialami dengan lancar. Itu ancamannya seperti apa? Ancamannya apa sih? Ya, ancaman akan dipenjarakan ya. Pengen dia di sini merantau ya, jauh dari timur sana, dari Kupang, jauh dari keluarga. Sebenarnya sudah baik juga bekerja di sana dengan keluarga itu, tapi karena ada peristiwa apa, kita nggak mau, saya tidak mau campur urusan itu. Tiba-tiba dia menjadi seperti musuh oleh yang terlapor itu, dan diperlakukan yang menurut kami ya tidak manusiawi lagi. Ya, biar izin Irni yang jawab. Apakah dia sudah merasa lega mengungkapkan semua yang oh ya, itu harus yang jawab yang punya perasaan. Sudah merasa lega. Saya udah lega, dan ya rasanya udah agak terlindung sama orang-orang terdekat yang sementara dampingi saya. Apa saja yang ceritakan tadi? Ancaman. Apa saja yang ceritakan tadi? Dari awal ya. Pada tanggal 24 Februari saya bawa omah yang saya ngurus di rumah sana untuk vaksin. Pas habis dari vaksin pulang, saya dipanggil sama ibu DT, dan saya ditanya,
kamu masih berkomunikasi sama si M? Iya. Saya jawab iya, masih tapi jarang. Ngomong apa aja kamu? Paling nanya kabar oma gimana, sehat, rumah gimana, aman. Saya bilang itu. Terus kata si DT, kamu jangan bohong deh sama saya, jujur deh sama saya, katanya gitu. Udah, akhirnya dia nanya, kamu pergi ke pasar sama siapa, di mana? Saya bilang ke pasar terdekat sama supir namanya I. Dan pulangnya pakai bajai. Udah gitu ngambil handphone saya sama si DT. Ngambil, dirampas handphone saya. Kebetulan saya masih cari kontak yang bernama M. Dan dia udah duluan tarik handphone saya langsung. Dia ngomong, kata si M, kamu ngomongin saya pakai guna-guna. Kata si DT. Ya saya kaget dong, sesuatu yang saya nggak pernah ucap, tiba-tiba ditanya kayak gitu, ya saya jawab apa? Saya bilang, kata si M, saya ngomongin ibu pakai gitu, pakai guna-guna gitu. Iya, kata si M ngomong gitu, semuanya dia tahu dari kamu. Kamu angkat kaki dari rumah saya, dan dia ngomong tangannya itu nggak pernah diam pada saat tanggal 24. Kamu mulai sekarang angkat kaki dari rumah saya, kata si DT. Saya bilang baik, saya akan pergi. Kamu akan saya penjarakan, katanya. Saya penjarakan kamu. Saya bilang silahkan. Nah, udah gitu handphone saya masih tetap bersama dia, nggak mau dibalikin. Saya berusaha untuk mengambil handphone saya. Pada saat itu saya mau tanya si M, benar atau tidak saya ngomong ibu pakai guna-guna. Ternyata dia nggak mau balikin handphone saya. Masih tetap, saya nggak mau balikin handphone saya, handphone kamu, katanya. Dah, kamu benar-benar jahat ya, jahat kamu, katanya, kata si DT. Pengkhianat kamu yang merusak rumah tangga saya, ngomong gitu si DT. Ngomong mataku sambil dicolok-colok gitu sama si DT. Jahat benar-benar kamu, gila kamu, sinting kamu, katanya gitu. Dah, saya cuman terima kasih aja, makasih. Nggak habis pikir, ternyata kamu biang keroknya, kamu yang merusak rumah tangga saya. Kamu kalau mau berpihak sama si H, ikut aja H, biar gila ketemu gila, katanya gitu, kata si DT. Dah 5 menit kemudian gitu dia ngomong, kamu tahu nggak, aku yang mau menceraikan bapak, bukan bapak yang mau menceraikan saya, ngomong gitu. Si DT. Saya diam. Handphone pun saya masih berusaha untuk mengambil handphone saya, tetap nggak dikasih sama dia. Kamu tunggu aja si B, katanya. Saya tunggu. Nggak lama kemudian ada tim-timnya datang. Tim-timnya itu yang pertama namanya N, orang terdekatnya si ibu DT. N, terus N, F, P2, P-nya 2. PT datang. Semua handphone karyawan yang di rumah waktu itu tanggal 24, semua pembantu handphone disita sama mereka. Semua pembantu, security maupun supir handphone disita sama mereka semua. Diinterogasi satu persatu. Sampai handphoneku yang saya sendiri yang diinterogasi terakhir. Saya diinterogasi sama orang yang bernama N. P. Tuh. Handphone aku diinterogasi sama kayak gitu. Saya dipanggil 3 kali sama si P. Handphone sampai jam berapa ya, jam sore lah, udah jam 6 gitu. Saya dipanggil, ungkapin lagi masalah kejadian itu, yang isi handphonenya apa, saya jelaskan semua. Masih aja saya ditekan sama si P untuk jujur, sedangkan saya udah jujur semua, masih aja. Kamu harus jujur, saya belum percaya kalau kamu udah jujur. Aku nggak tahu ya Mbak, katanya, kata si P. Aku nggak tahu Mbak udah jujur atau belum, tapi Tuhan ada. Pada saat itu saya dimarahin sama si DT, ngomong, kita ini punya Tuhan loh. Ada Tuhan, ingat ada Tuhan, kata si DT. Ada karma. Diam handphone aku kita semua pembantu diinterogasi satu persatu. Lalu handphone saya pun masih, KTP diminta lagi, ditahan sampai jam 6 sore baru dibalikin.
Malam saya telepon sama teman saya yang bekerja sama si M. Nah besok pagi tanggal 25 pagi si DT turun dari kamar lantai 2 masuk ke kamar Oma yang saya ngurus. Saya sementara ngajarin orang baru yang mengurus kamar Oma itu. Tiba-tiba dia masuk. Erni, kamu ngomong apa lagi sama si M? Hah? Kamu telepon apa lagi? Kamu ngadu apa lagi sama si M? Kata si DT. Terus saya bilang, ibu, saya nggak ngomong sama si M. Yang saya ngomong sama yang saya telepon itu sama si pembantunya, bukan si M. Bohong kamu. Nggak mungkin. Kamu jujur deh sama saya. Kamu ngomong apa? Kamu ngadu apa lagi? Benar-benar kamu ya. Mau kamu apa sih katanya? Tangannya maju. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih sebenarnya? Heran deh sama kamu. Gila, benar-benar jahat kamu. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Gitu. Dan gitu mataku masih tetap dicolok-colok sama dia. Terus saya bilang gini, ibu, saya juga manusia seperti ibu. Jadi kalau ngomong tangannya tolong. Kamu benar-benar ya binatang kamu katanya. Aku dikatain binatang sama ibu DT pada tanggal 25 Februari. Nah, gitu nggak lama si B masuk ke kamar yang sama. Nih katanya. Kamu tahu nggak, kita sama Papa itu sama-sama kuat. Papa punya duit, kita punya duit. Cuman bedanya kita sama Papa, kita orang baik. Itu kata si B. Nah, udah gitu si DT ngomong lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tahu siapa yang sayang Oma? Yang sayang Oma itu siapa? Yang si M bilang yang sayang Oma. Yang adanya dia maling mas Oma di sini katanya. Si M dituduh maling masnya Oma. Dan dia punya utang 1 M sama Oma. Itu yang namanya sayang. Nggak ada. Yang sayang ibu saya itu saya. Tuh. Kamu tahu? Emang ada peduli, si M peduli sama Oma? Nggak ada kan? Yang adanya setiap kali ada bapak, baru dia nongol katanya gitu. Udah ya saya nggak tahu masalah sampai situ apa. Mau utang apapun saya kan nggak tahu. Kalau dia nggak ngeluarin sendiri dari mulutnya kan. Udah tanggal 25 itu handphone sama KTP saya diambil lagi sama si B. Sampai sore jam 7-an saya udah mau minta berhenti dari sana karena udah tertekan, dicaci maki terus di sana. Ya udah, handphone saya dibalikin. Udah kejadian. Keluar tanggal berapa? Keluar tanggal berapa? Kejadian 24 sampai tanggal 25. Tanggal 25 saya langsung keluar. 25 malam. 25 malam. Katanya gajimu baru dibayar. Bagaimana ceritanya? Gaji padahal sudah 3 tahun. Saya 3 tahun di sana, emang gaji saya kan kebetulan belum sampai tanggal yang saya mau gaji. Jadi saya terima sebagian gitu, sebagian. Emang dikasih cuman nggak full. Tapi dari pihak DT sendiri kemarin sama B menampik bang kalau adanya penyekapan dan adanya fitnah katanya bang. Seperti apa? Ya gini ya, semua orang punya hak membela diri ya. Jangankan bahkan kalau sudah jadi tersangka atau terdakwa pun boleh berbohong, boleh tidak menjawab, diam, itu haknya. Tapi yang jelas dengan LP itu kami dan pihak kepolisian sudah menyimpulkan bahwa bukti-bukti awal itu bukti permulaan itu sudah memenuhi sehingga terjadinya LP. Nah, untuk apakah itu benar, kebenaran sebagai sejauh mana, detailnya seperti apa, itu proses penyidikan karena itu pro justisia. Kita nggak mau ikut campur. Kemudian yang tadi diceritakan soal keributan di keluarga itu juga bukan kuasa, kita nggak punya kuasa untuk membicarakan itu. Tapi ya ini ya nggak apa-apa. Tapi ini kecewa nggak ketika dibantah apa yang kamu ceritakan itu? Dibilang fitnah gitu. Iya. Kalau saya kalau dibilang saya fitnah, berani nggak bersumpah di atas Alkitab? Suruh cuci salib itu suruh minum, saya berani. Kalau saya mau memfitnah orang, saya nggak berani, saya orang kecil. Saya tahu apa. Kalau nggak ada fakta untuk apa gitu ya? Nggak, saya nggak fitnah. Emang itu kenyataan apa yang saya rasakan pada saat itu. Saya nggak fitnah. Untuk apa? Fitnah juga saya nggak dapat apa-apa dari fitnah. Yang adanya saya berdosa. Mereka kan sudah tahu nih sampai saat ini apakah dirimu masih mendapatkan ancaman atau apa mungkin? Nggak ada. Saya dapat ancaman pada saat di sana itu. Mau dia bawakan saya ke penjara, mau saya
saya dibawa ke buku, muka saya udah dicolok-colok sama dia, mata saya udah dicaci maki, udah dituduh merusak rumah tangganya, udah dituduh terima duit bayaran dari sana dari sini. Dan selama 2 hari itu dia tidak boleh kemana-mana, bahkan divideokan kalau jalan ya, atau mau ke kamar mandi itu harus izin dikawal. Jadi benar-benar kemerdekaannya dirampas pada saat itu tanpa alasan atau dasar hukum yang kuat. Dan satu lagi yang terkait dengan LP-nya, bahwa data yang ada di handphonenya Irni itu ditransfer, ya, dilakukan cloning. Nah itu juga unsur pidananya, ITE-nya pasal 30 itu sudah memenuhi menurut kami, dan makanya diterima oleh penyidik sebagai laporan. Kamu bercerita kepada keluarga? Ya ceritalah Pak, cerita pastinya saya cerita. Diperlakukan kayak gitu, dituduh merusak rumah tangga orang, ya itu kan dosa besar. Apa reaksi keluarga? Keluarga, ya keluarga sih nuntut, tapi saya bilang keluarga jangan dulu, biar saya aja sendiri. Ya kan dari keluarga orang kecil, orang jauh, mungkin keluarganya juga sudah geram atau sedih atau kecil hati, tapi sebagai orang kecil mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Justru dengan Pak Hotmas ini juga nggak tahu gitu kalau dia juga sudah nggak bekerja di sana. Tapi mungkin dari informasi baru dicari. Nah dengan jalan itulah baru sampai ke kami. Jadi makanya sering di luar tuh bilang, oh kenapa baru sekarang? Ini rekayasa segala. Ya karena ini bicara soal trauma. Ya contohnya dulu kita ngurusin kasusnya Gatot Brajamusti itu kan susah sekali ya, karena orang tertekan, orang traumatis, terintimidasi, itu untuk bercerita tuh sulit. Bahkan kami sangat berterima kasih dengan Komnas Perempuan, baru hari ini kita begini ceritanya lancar ya, artinya dia benar-benar seperti keluar mengalir tuh tekanannya selama ini. Yang kita nggak bisa lakukan itu, kita bukan ahlinya ya, kita hanya bicara hukum. Jadi ceritanya sepotong-sepotong, polisi pun saya yakin juga mendapat cerita sepotong-sepotong, tapi polisi tahu bahwa ini adalah suatu tindakan kejahatan yang serius, ya serius. Nah, tadi makanya 1,5 jam itu ya semacam konsultasi, dan ya alhamdulillah ya bisa mulai relief ya tekanannya itu. Dan tadi dari pihak Komnas akan memerlukan beberapa data tambahan untuk mengeluarkan rekomendasi atau tindakan-tindakan apa yang bisa supaya haknya atau perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami itu bisa diproses sebagaimana mestinya. Satu lagi, Ya. Kapan kamu berpikir mencari perlindungan hukum seperti ini? Sejak saya masih di sana, saya udah berpikir untuk mencari perlindungan. Cuman karena saya belum bebas dari sana, waktu itu tanggal 24 saya tidak diperbolehkan untuk keluar rumah dulu. Jadi saya juga harus sabar biar saya bebas dulu untuk terima handphone dan KTP saya juga, baru saya bisa cari jalan. Maksudnya tanggal berapa ketemu Bapak? Berapa hari kemudian? Ketemu Bang Vidi kapan? Sampai Gini, jadi tadi saya ini teknis sih Bang? Ya teknis ya. Jadi setelah akhirnya Pak H itu bisa menemukan di mana dia berada, barulah dia direkomendasi untuk ke kami, karena mungkin ya kita dianggap biasa atau sudah biasa mengurus kasus-kasus kekerasan terhadap wanita. Setelah kasus ini terjadi, dari GP sendiri pernah kamu mungkin dalam kasus Nggak pernah, nggak ada. Pernah melihat ibu sama bapak bertengkar nggak sih? Nggak Secara pernah. langsung gitu? Kalau secara langsung nggak pernah. Tapi kalau benar gak sih ya di mata-mata Pak Hotma Nggak dituduh benar. Itu kan tuduhan. tuduhan? Itu kan nggak benar. Ya kan saya sebagai pembantu ya, masa setiap hari saya harus mata-matain orang. Kalau saya mata-matain orang, pekerjaan saya gimana? Lancar nggak? Ya, Kalau dia- nggak lancar saya diomelin. Sebagai asisten rumah tangga ya pasti dia tahu kejadian itu. Tapi kan apakah dia memahami atau dia mempedulikan yang bukan urusannya kan belum tentu. Nah itulah yang kesalahan fatalnya, bahwa dia dianggap justru malah jadi biang keroknya gitu. Ya kan?
dan akhirnya menerima perlakuan yang tidak manusiawi ini. Karena terus- ya mungkin dianggap dia orang kecil, tidak berdaya, ya. Mbak kemarin kan Ditindas. kemarin sempat ketemu ya, secara tidak langsung sempat ketemu sama Ibu Dete. Takut sih sebenarnya. Apa yang dirasa? Masih Trauma, Mbak. ngomong mataku dicolok, Mbak. Emang nggak takut saya. Ini ngomongnya sampai kayak gini-gini banget. Tersentuh. Hampir Oh, jadi nggak kena ya? nggak kena, puji Tuhan aja nggak kena. Kalau kena entah apa ya. Melihat B langsung kemarin kan ada B juga tuh. Aku nggak lihat sih Bel. Aku cuma lihat deh. Tapi kalau DT emang setiap kali marah atau baru kali ini aja? Ya orangnya kayak gitu. Biasa sama pembantu mau tahu caranya manggil pembantu. Woi, halo. Kita dipakai cara tepuk tangan. Tangan. Ya, kalau manggil pembantu. Woi gitu. Bukan sebut nama lah gitu. Tahu lagi. Dia kalau udah gitu ya panggilnya kayak gitu. Woi. Kita dikasih kode tepuk tangan. Kita dijadikan burung. Gitu sama si Detu. Udah saya diancam, saya dicaci maki, handphone saya dikelonin, mau laporin saya lagi. Mungkin langkah-langkah Dan dari itu nuduh aku fitnah, bilang aku fitnah. Bersumpah nggak boleh, nggak bersumpah di atas Alkitab, dan juga suruh dia itu minum itu, apa salib. Tapi, langkah-langkah dari pihak Komnas sendiri seperti apa mungkin Iya, Bang. setelah Jadi ada laporan ini, Bang. ya, jadi informasi ada beberapa yang kita perlu tambahkan karena itu tadi sebelum ini kan belum bisa bicara dengan runtut ya, kemudian ya belum leluasa. Jadi beberapa informasi yang tadi baru terungkap itu akan kita tambahkan sebagai lampiran untuk menjadi dasar tindakan selanjutnya dari Komnas. Laporan di Polda sendiri, Bang? Proses Laporan di Polda ya sudah LP tapi belum ada pemeriksaan lanjutan. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.